Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Saudaraku sekalian, pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan di dalam kesempatan yang baik ini. Atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin, kita berjumpa di dalam kebaikan, dan insya Allah pertemuan kita ini mendatangkan keberkahan dari Allah, berkah dunia dan berkah akhirat kita nanti, amin. Salawat dan salam selalu kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Nabi besar kita, Nabi agung kita, kekasih Allah Subhanahu wa taala, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'ina ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita meminta kepada Allah melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam agar Allah turunkan, agar Allah berikan syafaatul uzmanya kepada kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian, pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beragama Islam, ketika kita seorang muslim, maka seorang muslim adalah orang yang pasrah mengikuti apa yang ditetapkan di dalam agama Islam. Salah satunya adalah tentang bagaimana seorang muslim itu menjaga kebersihan. Bagaimana seorang muslim itu tetap berada di dalam bersih dan membiasakan kebersihan. Kalau saudara melihat dari kitab-kitab fikih yang pada awal bab demi babnya itu membicarakan tentang kebersihan, atau bahasanya adalah toharoh. Ketika kita melihat di kitab-kitab saja bicaranya tentang toharoh, maka siogianya lah, maka sebaiknya lah kita harus pahami bahwa kebersihan di dalam agama kita itu sangat penting dan harus kita jaga. Al-Fakir teringat dengan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kemudian menjaga kebersihan, selain hadis yang sangat terkenal dan masyhur yang kita kemudian hafal kebanyakan dari kita. Hadisnya yang masyhur adalah at-tahuru syatrul iman.
kebersihan itu sebagian dari iman. Ada hadis yang lainnya bicara tentang kebersihan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-Islamu nazifun, fatanawzifu la yadkhulal jannata illa nazifun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Islam itu adalah bersih. Maka jagalah kebersihan, dan tidak akan masuk surga semuanya kecuali yang masuk surganya adalah orang-orang yang menjaga kebersihan, orang-orang yang bersih. Saudaraku sekalian yang berbahagia, Islam adalah bersih. Maka ketika kita berislam, mari kita jaga kebersihan. Kita nggak perlu takut tuh yang namanya penyakit. Kenapa? Karena kita sudah bersih. Penyakit datang lantaran kita kotor. Penyakit akan menimpa kepada diri kita lantaran kita tidak bersih, alias mutasikhah, alias kotor. Lihat di dalam kitab Bulughul Maram pada bab tentang mandi. Di sana dijelaskan ada yang disebut dengan mandi wajib, ada yang disebut dengan mandi sunnah. Bahkan kita 5 waktu disuruh membasuh wajah, tangan, kaki, rambut kita dengan berwudu. Itu artinya kita benar-benar harus menjaga kebersihan. Dan kalau kita sudah menjaga kebersihan, maka insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita dimasukkan ke dalam jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala, ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala? Karena bersih ini bisa difahami dengan 2. Yang pertama, bersih jasadnya, bersih badannya. Dan yang keduanya adalah bersih daripada perbuatan dosa. Artinya bersih badan kita, dosa kita kemudian tiada, maka Allah redha kepada kita dan kita dipersilahkan masuk ke dalam jannahnya, ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala.